Selamat pagi anak. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sudah siap untuk mengikuti proses pembelajaran? Sudah. Kalau sudah siap, coba dicek kembali di sekitar tempat duduknya. Apakah sudah bersih atau ada sampah? Jika ada sampah, silakan dikondisikan atau dibawa ke luar atau ke tong sampah. Ya. Ada sampah? Ada? Baik, kalau tidak ada, sudah siap untuk mengikuti proses pembelajaran? Sudah. Baik, kalau sudah siap, silakan anak-anak sebelum mulai pembelajaran kita berdoa bersama-sama. Ya, menurut kepercayaan masing-masing. Silakan untuk ketua kelas memimpin doanya. Pada asalnya mana yang terima? Om Swastiastu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak mohon untuk tetap berdiri ya. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Indonesia Raya. Yuk, mari kita akan. Hiduplah Indonesia Raya. Mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, anak-anak silakan duduk kembali. Untuk hari ini apakah ada di antara anak-anak yang tidak hadir? Semua hadir ya? Ya. Baik, Bapak akan absen kehadiran anak dulu ya. Ini Kadek Ari. Ini Ketut Juni Antari. Ini Ketut Adista Lestari. Ini Gede Aditya Gunawan. Ini Komang Suryawan. Ini Komang Wisnu Adi Arnawa. Baik, berarti untuk hari ini semuanya hadir ya. Baik, melanjutkan pertemuan minggu lalu. Bapak sudah menyampaikan bahwa hari ini kita akan mempelajari tentang teks LAU atau teks laporan hasil observasi. Sudah belajar di rumah? Sudah. Yakin? Yakin. Apa yang anak-anak pelajari? Mengenai teks LAU. Baik. Untuk menguji kebenarannya, apakah memang benar anak-anak sudah belajar di rumah, Bapak akan membagikan pretest. Ya, pretest ini isinya terkait materi tentang teks laporan hasil observasi. Ya, gambaran secara umum terkait tentang teks laporan observasi. Nah, pretest ini akan Bapak share di WA group dalam bentuk Google Form. Ya, linknya bisa anak-anak akses di WA group. Jelas? Jelas? Jelas. Oke, silakan dikeluarkan handphonenya. Bapak akan kirim linknya di WA group. Baik, karena waktunya sudah selesai, silakan dikirim jawabannya. Sudah? Ya, dikirim, selesaikan.
sini baru 16 orang yang kirim. Nah, lagi tiga. Inilah hasil jawaban dari anak-anak ya. Nah, tadi anak-anak mengatakan bahwa anak-anak sudah belajar sebelumnya. Tapi di sini hasilnya, hasilnya bisa kita lihat di sini ya. Ya ternyata walaupun masih ada beberapa siswa yang memiliki skor di bawah, tetapi sudah sebagian besar memahami terkait materi yang akan kita bahas hari ini. Ya, baik. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang materi teks laporan hasil observasi, ya, atau teks laporan hasil observasi atau TLAO. Ya. Nah, di sini ada tujuan yang akan kita pelajari atau tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini, yaitu tentang memahami dan menganalisis gagasan dalam paparan laporan hasil observasi. Ya, ini tujuan dari pembelajaran kita selama 90 menit ke depan. Jelas? Jelas? Nah, inilah tujuannya. Ya. Nah, sebelumnya untuk mencapai tujuan dari pembelajaran ini, Bapak akan memberikan materi terkait teks laporan hasil observasi. Silakan perhatikan ke depannya. Nah, di sini pengertian teks laporan hasil observasi menurut 3 para ahli. Ya. Nah, yang pertama ini adalah menurut Kosasih dalam Abdul tahun 2022, yaitu teks laporan hasil observasi adalah teks yang menyuguhkan informasi dari hasil analisis yang telah disesuaikan dengan bidang ilmu pengamatan, di mana teks laporan observasi disampaikan peneliti secara terstruktur dan tersistematis. Ya, ini menurut Kosasih. Ya, kemudian yang kedua menurut Nawawi dan Matsini. Jadi dapat disimpulkan dari ketiga pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa teks laporan hasil observasi itu merupakan hasil pengamatan yang dilakukan seseorang terhadap objek dan permasalahan tertentu, yang kemudian disusun secara terperinci, terstruktur dan tersistematis dalam bentuk teks. Nah, sampai sini paham dulu? Paham? Jadi teks laporan hasil observasi itu merupakan suatu pengamatan yang ditulis secara terstruktur dan tersistematis. Nah, lalu ada pertanyaan, apa saja sih yang bisa kita observasi? Di sini apa saja yang bisa kita observasi? Jadi apa yang diamati, apa saja yang bisa diamati di sini adalah segala sesuatu yang ada di bumi ini. Semuanya bisa diamati yang ada di bumi ini. Nah, sini ada ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ciri yang pertama itu adalah bersifat objektif. Nah, lalu bersifat objektif itu yang gimana, Pak? Nah, sesuai dengan hasil pengamatan. Jadi apa yang anak-anak amati itu yang akan anak-anak laporkan. Nah, di sini ada manfaat teks laporan hasil observasi. Ya. Manfaat yang pertama adalah mengatasi masalah atau sebagai problem solving. Nah, kemudian yang kedua digunakan untuk menentukan teknik permasalahan. Di sini struktur teks laporan hasil observasi itu ada 3. Nah, struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi yang pertama itu adalah pernyataan umum atau deskripsi umum, yaitu berisikan hal-hal umum seperti definisi, pengklasifikasian dan lain sebagainya.
pembuka mengenai apa yang dilaporkan. Jadi maksudnya di sini pada paragraf atau kalimat pernyataan umum ini berisikan apa? Berisikan pernyataan umum terkait objek yang akan anak-anak amati. Nah, kemudian yang terakhir, struktur yang terakhir adalah deskripsi manfaat. Ya, pada deskripsi manfaat ini berisikan bagian-bagian yang menunjukkan manfaat dari objek yang anak-anak amati. Setiap objek yang anak-anak amati itu pasti berisikan manfaat. Jelas? Dari struktur teks laporan observasi ada berapa? Ada 3 pernyataan umum, pernyataan bagian dan deskripsi manfaat. Oke, kita lanjut. Nah, di sini perhatikan ya, Bapak memberikan contoh teks laporan hasil observasi. Ya, yang berjudul wayang. Nah, coba perhatikan ke depan. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Nah, pada kalimat yang ditebangkan ini merupakan definisi. Nah, yang dilanjutkan dengan kalimat penjelas. Ya, UNESCO lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB pada 7 November tahun 2023 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia, sebuah warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur. Pada paragraf ini merupakan pernyataan umum. Nah, ini. Ya? Ini merupakan pernyataan umum atau gambaran secara umum terkait objek yang akan diamati. Objek yang dijelaskan di sini apa? Wayang. Ini hanya menceritakan tentang gambaran secara umum terkait wayang. Nah, kemudian untuk kalimat pernyataan umumnya. Nah, sekarang kita lanjut ke struktur yang kedua, yaitu deskripsi rakyat. Coba perhatikan kalimatnya. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Ya, jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwa. Pada kalimat yang ditebakkan ini merupakan menjelaskan lebih detail secara detail apa itu wayang. Kita lanjut ke struktur manfaatnya. Nah, perhatikan ke depan. Nah, ini tadi kan struktur pernyataan umum sudah, deskripsi bagian sudah. Nah, sekarang kita masuk ke deskripsi manfaat. Nah, semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat, ya, perhatikan, yang dapat dimanfaatkan di dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Jelas? Nah, jadi manfaat dari wayang ini bisa dijadikan sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Inilah yang dimaksud dengan manfaat dari wayang tersebut. Kenapa wayang dikatakan sebagai media informasi, media pendidikan, dan media hiburan? Ya, karena selain sebagai media hiburan, wayang juga memberikan manfaat-manfaat bagi orang lain atau penontonnya. Tapi sini jelas? Jelas? Paham? Oke. Nah, di sini adalah Bapak akan jelaskan selanjutnya, yaitu kebahasaan teks laporan hasil observasi. Pak, apa saja sih kebahasaan yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi? Nah, nih, menurut Mulyadi dan Andriani,
tahun 2018 halaman 108 sampai 19 dalam Kaidah dan kawan-kawan mengatakan ciri kebahasaan yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi ada 4. Ya, ada 4. Yang pertama, repetisi, pronomina, konjungsi, dan kalimat definisi. Ya, perhatikan ke depan. Repetisi yang dimaksud di sini adalah pengulangan kata kunci yang terdapat di dalam teks. Nah, pengulangan kata kunci yang terdapat di dalam teks. Ya, seperti contoh. Contoh, perhatikan ke depan. Kucing adalah hewan mamalia berkaki 4. Kucing memiliki taring yang panjang. Nah, di sini kalimat ini merupakan kalimat repetisi karena sesuai dengan penjelasannya bahwa kalimat yang memiliki pengulangan kata itu merupakan kalimat repetisi. Di sini ada kata kucing. Yang ketiga adalah konjungsi. Mengatakan konjungsi adalah kata-kata dalam bahasa Indonesia yang menghubungkan satu gagasan dengan gagasan yang lainnya. Ya, misalkan oleh karena itu, dengan demikian, di samping itu, dan lain-lainnya. Ciri kebahasaan yang terakhir, ciri kebahasaan yang terakhir adalah kalimat definisi. Kalimat definisi ini adalah rangkaian kata yang tujuannya menjelaskan baik arti maupun makna suatu objek, hal, aktivitas, dan sebagainya. Sudah jelas? Apakah sudah paham dengan materi yang Bapak sampaikan tadi? Atau ada yang kira-kira mau bertanya? Ayo, yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Oke, silakan berdiri ya, sebutkan nama dan nomor absen. Yang lain tolong dengarkan. Ya, yang lain tolong dengarkan apa yang ditanyakan oleh temannya. Izin bertanya, saya atas nama saya Edi absen 15. Pertanyaannya tadi Bapak Ya. Pertanyaannya tadi Bapak kan menjelaskan bahwa situs tes WHO ada 3 bagian, yaitu deskripsi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Pertanyaannya, apakah tes WHO tidak menyebutkan kesimpulan seperti itu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bagus ya. Pertanyaannya sangat bagus. Tadi pada struktur tes laporan hasil observasi yang Bapak jelaskan di sini ada 3 struktur. Ya, di dalam tes laporan hasil observasi itu ada 3 struktur. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua pernyataan bagian atau deskripsi bagian, yang ketiga deskripsi manfaat. Ya, nih sudah jelas di sini. Nah, yang ditanyakan tadi sama temannya yaitu Pak, apakah di dalam struktur tes laporan hasil observasi hanya ada 3 struktur? Lalu apakah tidak ada struktur kesimpulan atau struktur penutup? Nah, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ada? Oke, ya. Nah, pertanyaannya, apakah boleh di dalam struktur tes laporan hasil observasi ditambahkan dengan penutup atau kesimpulan? Itu bersifat mana suka. Ya, artinya struktur penutup atau struktur kesimpulan itu bisa hadir, bisa tidak. Oke. Baik, sebelum Bapak lanjut, ada yang bertanya lagi? Oke, silakan diri. Sebutkan nama dan nomor absennya. Izin bertanya, nama saya Nikarena Widianti, nomor absen 9. Oke. Silakan. Saya ingin menanyakan tentang apabila pada paragraf definisi bagian ditulis secara rinci, dijadikan satu paragraf atau apa bisa dibedakan? Dibedakan maksudnya? Saya ulang. Saya ingin menanyakan tentang apabila pada paragraf definisi bagiannya ditulis secara rinci dan dijadikan satu paragraf atau apa bisa dibedakan? Dibedakan, ditambahkan paragrafnya gitu. Ya. Oke. Nah, di sini
Dari pertanyaannya teman-teman, tadi bertanya bahwa apakah dalam struktur bagian itu hanya terdapat satu paragraf atau boleh lebih dari satu paragraf, misalkan 2 paragraf, 3 paragraf atau bahkan lebih. Nah itu. Oke, ada yang mau menjawab? Nah, oke Pak, jawab saja langsung ya. Oke, di sini kan Bapak memberikan contoh satu paragraf. Ya. Nah, menjawab pertanyaannya apakah boleh dalam teks laporan hasil observasi memiliki lebih dari satu paragraf deskripsi bagian? Boleh nggak? Boleh nggak? Menurut kalian boleh nggak? Nah, kalau di sini contohnya kan satu. Boleh nggak? Nah, boleh nggak? Jawabannya boleh. Bisa tidak 2 paragraf dalam struktur bagian, bisa 3 paragraf atau bahkan lebih. Yang penting setiap paragraf itu harus memiliki apa? Memiliki deskripsi bagiannya udah. Memiliki kalimat utama. Tugas hari ini apa sih tugasnya Pak? Anak-anak akan menganalisis sebuah teks. Ya, sebuah teks. Teks ini ada 3 jenis teks. Ya, ada 3 jenis teks. Yang pertama, teks dalam bentuk audio visual. Teks dalam bentuk audio atau rekam suara. Teks dalam format teks laporan tertulis. Jelas? Yang pertama apa? Teks audio visual berupa video. Nah, kedua, audio atau rekam suara. Yang terakhir, teks laporan tertulis. Nah, untuk teks laporan tertulis nanti Bapak akan bagikan sebuah teks lembar. Untuk audio visual dan audio rekam suaranya nanti akan Bapak kirim lewat WA. Nah sekarang silakan anak-anak tangannya taruh di atas meja. Oke, tangannya taruh di atas meja. Silakan kalian bebas berefleksi nanti ya. Nah, Bapak beri waktu 1 menit cukup ya? 1 menit ya. Nah, kasih waktu 1 menit. Silakan nanti anak-anak pejamkan mata dengan gaya bebas. Boleh tiduran, boleh tetap seperti ini, terserah. Yang penting saat kalian nanti merenungkan pikiran anak-anak untuk menentukan pilihan. Nah, pilihan teks yang akan anak-anak pilih nanti, baik dalam bentuk audio visual, audio, rekam suara, atau dalam format teks laporan tertulis. Oke, tangannya taruh di atas meja. Silakan anak-anak pejamkan matanya selama 1 menit. Kanan di pilihan. Baik, silakan anak-anak dibuka matanya. Nah, dalam waktu 1 menit tadi, apakah anak-anak sudah menentukan pilihan? Siapa yang memilih audio visual? Audio visual. Siapa yang memilih teks dalam bentuk format teks tertulis? Ada pemilih audio visual. Tidak sini. Di sini ada nggak yang memilih teks tertulis? Tidak ada. Ini apa pilihan? Audio ini teks tertulis. Nah, sini pindah sini. Nah, adik pindah sini. Adik pindah sana ya. Oke, sekarang karena anak-anak sudah menentukan pilihan, Bapak akan memberikan anak-anak untuk membentuk kelompok. Bapak akan memberikan kebebasan buat anak-anak untuk memilih kelompoknya. Ya,
satu kelompok terdiri dari maksimalnya 5 orang. Satu kelompok maksimal 5 orang. Ya, maksimal 5 orang, minimal 3 orang. Jelas? Oke. Silakan Bapak kasih waktu selama 1 menit untuk menentukan kelompoknya. Ya. Silakan tentukan kelompoknya, nanti tugas yang akan kalian anak-anak buat nanti anak-anak diskusikan bersama kelompoknya. Oke, silakan Bapak kasih waktu 1 menit untuk menentukan kelompoknya. Coba sekarang anak-anak duduk berdampingan bersama kelompoknya. Kalau bisa berhadapan-hadapan ya, untuk memudahkan komunikasi nantinya. Ya, duduk berdampingan bersama kelompoknya untuk memudahkan komunikasi. Ya bisa kalau ini misalnya satu kelompok bisa berhadapan-hadapan. Ya. Ini siapa kelompoknya? Ini 1, 2, 3, 4, 5 orang. Ini 4 orang ya? 5. Nah, itu bisa pindah ke sini. Ya, bangkunya dibawa kursinya dibawa ke sini. Siapa yang memilih format teks tertulis? Oh, ini jadi satu ya? Oke. Ini Bapak kasih format tesnya. Ini teks tertulis ya? Yang ini audio. Untuk yang memilih audio visual, Bapak akan kirim di WA group ya. Lalu setelah Bapak membagikan contoh teksnya, anak-anak akan menganalisis dari teks yang sudah anak-anak pilih tadi ya, baik dalam format tertulis maupun dalam bentuk audio visual. Berikutnya Bapak akan membagikan pada anak-anak LKPD atau lembar kerja peserta didik. Perhatikan dulu, jangan ada yang membaca. Perhatikan dulu. Ya. Nah, ini LKPD-nya. Dari LKPD ini di sini anak-anak akan buat analisisnya. Untuk petunjuknya di sini sudah tercantum di dalam LKPD, tapi nanti Bapak akan jelaskan juga. Ya. Silakan. Coba perhatikan dulu. Ya, Bapak jelaskan sedikit. Tapi di dalam LKPD sudah ada petunjuknya. Ya, yang pertama anak-anak adalah membuat nama masing-masing kelompok. Ya, masing-masing kelompok pada kolom di atas. Dan yang keenam, periksalah pekerjaan Anda sebelum dipresentasikan dan kemudian dikumpulkan. Jadi setelah presentasi, tugas yang kalian buat itu dikumpulkan. Nah, tugas kelompok. Ya. Nah, tadi anak-anak sudah mendapatkan pengertian terkait teks laporan atau materi terkait teks laporan hasil observasi. Nah, tugas sekarang adalah analisislah gagasan berupa fakta yang disajikan pada teks laporan hasil observasi sesuai dengan jenis format yang kalian pilih. Ya, tadi kan ada 2 pilihan. Ada yang memilih format teks tertulis dan ada yang memilih audio visual. Anak-anak tinggal menganalisis gagasan berupa fakta yang tersaji pada teks yang anak-anak tulis. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Sudah paham? Baik. Kalau sudah jelas, silakan anak-anak bisa langsung diskusikan bersama kelompoknya. Sampai bertemu. Ya, kita dari yang ada ya, kutipannya anak memilih apa ya? Kan
ada nama sebutkan tanpa ada gitu. Terus dulu di Indonesia seperti ini. Gimana kalau kita es breaking dulu untuk merefresh pikiran sebelum presentasi? Es breaking? Ya. Es breaking ya? Ya. Oke. Silakan berdiri. Berdiri semuanya. Tapi setelah ini Bapak harapkan kalian harus bisa presentasi dengan maksimal. Ya. Speakingnya tepuk selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Pernah? Pernah? Pernah dengar? Tepuk selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Pernah? Kalau selamat pagi, Bapak bilang selamat pagi, berarti tepuk sekali. Kalau selamat siang, tepuk dua kali. Kalau selamat malam, berarti ingat, Bapak minta konsentrasinya. Ya, Bapak minta konsentrasinya. Kalau Bapak bilang selamat siang, berarti anak-anak tepuk dua kali. Jangan sampai salah. Ingat konsentrasi. Kalau Bapak bilang selamat malam, berarti kalau Bapak bilang selamat pagi, tepuk sekali. Oke, konsentrasinya. Selamat pagi. Selamat siang. Jadi konsentrasinya masih bagus ya? Oke, kita cukupkan sampai sini. Silakan duduk kembali. Jadi konsentrasinya masih bagus. Nah, sekarang kelompok 1 silakan tampil ke depan. Kelompok yang lainnya tolong perhatikan, mendengarkan dengan seksama. Nah, jika ada hal-hal yang kurang anak-anak pahami atau keliru yang disampaikan oleh kelompok 1, silakan diajukan pertanyaan. Silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Jadi pentingnya kita di sini kita akan mempresentasikan hasil pengamatan dari hewan togeret. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kadesia Pratili, absen 13. Nama saya Ani, saya absen 1. Ini kami akan mempresentasikan materi mengenai togeret yang akan didapat oleh teman saya. Jadi, togeret merupakan serangga yang memiliki suara paling nyaring. Terdapat lebih dari 20 jenis hewan togeret di dunia. Setiap jenis togeret memiliki suara yang berbeda. Togeret mampu menghasilkan suara nyaring lantaran memiliki berbagai jenis hewan seperti burung, reptil, dan mamalia kecil. Dan terakhir, yaitu indikator lingkungan. Kehadiran atau tidaknya togeret dapat menjadi indikator kesehatan suatu ekosistem. Itu materi yang disampaikan oleh teman saya. Jadi saya akan menunjukkan bahwa togeret adalah serangga yang mengalami metamorfosis yang 4 fase, yaitu telur, nimfa, muda, dan dewasa. Togeret menghabiskan sebagian besar hidupnya di dalam tanah dan nimfanya akan muncul di permukaan saat menjadi dewasa. Togeret memiliki suara yang lebih tinggi dari jakwe. Baik, karena presentasi sudah selesai, di sini kami membuka sesi tanya jawab untuk 3 orang penanya. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya. Ya, berdiri ya. Izin bertanya. Apakah ada saran atau rekomendasi untuk pelestarian togeret di lokasi tersebut? Izin menjawab pertanyaan dari Novi Widianti. Apakah ada saran untuk pelestarian togeret? Yaitu tentu ada beberapa saran untuk jaga pelestarian togeret. Yang pertama ada lindungi habitat. Yang pertama ada hutan. Jaga pelestarian hutan, terutama hutan tua yang menjadi habitat alami togeret. Dan kesadaran masyarakat. Edukasi tentang pentingnya pelestarian serangga termasuk togeret kepada masyarakat lokal dan penduduk hutan agar membantu meningkatkan kesadaran akan perlunya menjaga keberadaan serangga itu. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bisa diterima? Bisa. Ya, presentasi dari kelompok kami
demikianlah presentasi yang sudah dibagikan oleh kelompok 1. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 1. Tadi sepertinya ada yang lewat ya. Ada pertanyaan yang belum dijawab ya. Ya, pertanyaan siapa yang belum dijawab? Gitu ya. Baik, itu nanti bisa dijawab setelah pada pertemuan berikutnya. Nah, baiklah untuk hari ini untuk presentasinya kita cukupkan sampai di sini. Untuk kelompok yang lainnya dikumpul tugasnya. Ya, silakan dikumpul tugasnya. Baiklah anak-anak, untuk presentasi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan dari materi yang sudah kita diskusikan hari ini? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan dari materi yang sudah kita diskusikan? Apa sih dapat ditarik kesimpulannya? Dari teks LAHO-nya. Kesimpulan dari materi teks LAHO. Ya, silakan berdiri. Nama saya Sri Sadiani, absen 10. Jadi setelah penjelasan tadi maka dapat disimpulkan bahwa laporan teks hasil observasi adalah teks yang menyajikan informasi optimal dan objektif tentang suatu objek. Oke, berarti dapat disimpulkan bahwa teks laporan hasil observasi itu berisikan deskripsi umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat, dan dibuat berdasarkan fakta, dibuat secara terperinci dan tersistematis. Baiklah, untuk sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak akan membagikan link dari satu, ya, link untuk refleksi, ya, untuk refleksinya. Silakan di dalam link ini anak-anak tidak usah menyebutkan nama atau tidak usah menulis nama dan nomor absen. Jadi di sini kita anak-anak untuk menulis untuk perbaikan proses belajar selanjutnya. Ya, oke, silakan dibuka WA-nya, Bapak kirim hasil refleksinya lewat WA grup. Baik, sudah selesai? Sudah? Oke, silakan dikirim. Baik, untuk proses pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk pertemuan minggu depan, perhatikan dulu. Ya, perhatikan dulu. Untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari atau mendiskusikan terkait menulis teks laporan hasil observasi. Ya, menulis laporan hasil observasi. Jadi tadi kita sudah mendiskusikan tentang menganalisis laporan hasil observasi. Pertemuan minggu depan adalah menulis teks laporan hasil observasi. Nah, untuk minggu depan silakan anak-anak nanti bisa pelajari di rumah secara mandiri. Ya, jelas? Jelas? Ada pertanyaan sebelum diakhiri? Baik, kalau tidak ada pertanyaan untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk mengakhiri proses pembelajaran, silakan ketua kelas menutup dengan doa.